Habis. Halo Din. Halo Rusdin. Sama siapa di sana? Jadi kira-kira sampai di Makassarnya jam berapa? Hah? Jam 7 malam? Oh, jam 7 malam sampai di pelabuhan. Oh iya, iya. Rusdin itu aku ketemu dia pas ikut workshopnya Kampung Halaman di Jogja tahun lalu 2008 itu IMCF, Indonesian Youth Media Camp and Festival kan. Halo. Sama siapa? Rusdin Dari komunitas Media Forkani di Kaledupa. Kaledupa tuh Ah. Kalimantan. Enggak, di Sulawesi Tenggara. Dia memang waktu di IMC orangnya humoris kok. Anak-anak IMC juga sering dibikin ketawa sama dia. Dia juga maskot anak-anak IMC karena lucunya itu. Pengalaman menarik saya waktu naik pesawat datang ke Jogja, ada seorang bapak di samping kursi sebelah sana. Biasa kan kalau di dalam pesawat dilarang matikan HP. Tapi ini disebut mencari siaran radionya. Itu Kebalik. Harus mematikan HP. Ah ya, maksudnya kan dia menggunakan alat HP itu kan biasanya ada pakai siaran radio. Biasa ada entah apa karena penafsiranku aja karena jangkauan jauh. Mungkin dia mencari radio, siaran radio atau apa, signal atau bagaimana, pokoknya dia mengaktifkan HP-nya. Itu jengkel sekali saya. Ini kalau kita jatuh bagaimana penyebabnya gara-gara dia. Benar juga. Aku kan taunya di Malaysia dia itu bukan ikut mamanya, tapi aku kan taunya kerja bareng Forkani kan di situ. Ada kegiatan Forkani workshop. Tapi ternyata setelah ditelepon Mbak Dian, fasilitatornya, katanya dia ikut mamanya ke Malaysia itu. Di sana kerja ilegal lah pokoknya kan. Dan Mbak Dian ngajakin aku untuk ikut membuat film tentang Rusdin ini, dari kenapa dia sampai ke Malaysia, alasannya apa, kehidupan di Kaledupa itu kayak gimana sehingga dia bisa berpikiran mau ke Malaysia gitu kan, dan kenapa di Malaysia nggak betah sampai mau kembali ke Kaledupa. Di sini yang cowok-cowok yang bisa masak siapa? Masak sayur, bikin masak ikan dengan segala macam bentuk masakan, entah itu dari santan atau enggak masak seperti kuah, masak nasi goreng atau nasi goreng lah. Nah, kemudian bikin bubur, bikin kue gitu. Kue apa yang kamu bikin? Biasa kalau kita bikin itu kue lapis, kue dadar. Kue lapis? Lapis legit gitu? Yang biasa warna-warni itu. Rusdin tuh memang salah satu peserta youth camp, mantan peserta youth camp yang paling sering menelpon dan meng-SMS gitu. Sebetulnya dulu rencana awalnya kita pengen memfilmkan dia dari Tawau, karena terakhir telepon-teleponan sama Rusdin itu sudah dalam posisi dia ingin pulang karena dia sudah tidak betah di sana gitu. Dia merasa sendiri, dia merasa sulit, menjadi ilegal gitu kan. Ternyata dia tuh sudah dalam persiapan pulang. Ya udah, kemudian dibuatlah rencana mendadak gitu ya, mengikuti perjalanannya dia pulang. Untuk kita mengejar mengikuti dia dari Tawau udah nggak mungkin waktu itu. Dicarilah titik yang memungkinkan untuk kita menyusul dia di perjalanan itu. Akhirnya rencana dipindah ke Fikri karena pasti akan transit di Makassar. Jadi kita memang mengatur supaya orang-orang yang berangkat ini adalah orang-orang yang memang sudah menjadi bagian dari hidupnya Rusdin, seperti itu. Kamu dari Lamongan? Hah? Kamu dari Lamongan? Belum. Oh, kapalnya udah nyandar di pelabuhan. Iya. Kemudian lagi pada mau turun sekarang. Oh gitu. Aku nyari sinyal dulu. Sekarang jelas nggak? Kamu bisa nunggu nggak? Bentar aja, bisa nggak? Oh ya, nggak apa-apa kan? Gimana tuh dia? Dia lagi nunggu kapalnya udah nyampe di pelabuhan sekarang, lagi nunggu kita.
Berapa orang dari Tawa ke sini? Lumayan banyak. Oh, tapi kamu yang bisa sendiri gitu? Di Makassar aku yang bisa sendiri. Kamu di apa? Di Tawa kerja apa? Kerja malam. Malam. Dari jam 6 petang sore ya. Pulang jam 5 pagi. Selain nggak kerja ngapain? Kalau siang? Kan siang nggak kerja. Kalau siang kan bekerja lain lagi. Kalau siang aku tidur. Kamu dulu nelpon aku yang berapa bulan lalu ya, pokoknya pernah nelpon kan? Yang kamu bilang ke sana dengan alasan ini apa? Ikut Forkani. Rencananya itu pengen ketemu mama aku gitu. Oh, Sebab kami kan udah pisah lama kan. Berapa tahun? Lama sudah. Aku kurang tahu. Mungkin udah 10 tahun lebih lah. kenapa? Mama aku gitu jalan gitu kan sama laki-laki lainnya gitu. Akhirnya bapakku pulang ke Tobi, dia ambil aku. Udah dapat informasi kan ada orang datang dari Malaysia kan. Aku sempat ketemu gitu dengan mamamu. Mamamu sekarang kondisinya ini kurus gitu. Baru tinggalnya di perkebunan, kerja kelapa sawit. Aku kan ngebayangkan kayak gimana gitu kan. Dia kayaknya kepingin banget ya ketemu gitu, lihat kondisinya. Terus sakit-sakitan gitu kan. Ya udah, aku berangkat. Legal kamu? Belum lagi. Oh? Waktu itu belum. Dan bukan aku urus ini lintas surat gitu. Surat apa? Melawat. Kebetulan di dulu kan ada pamanku gitu kan. Kami ngebayar lagi gitu. Restorannya buka 24 jam? Restorannya buka 24 jam. Itu masih rame tuh dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Ramai. Sebab di sana tuh kan ada ini apa pelacuran gitu kan. Oh. Kan dekat sama tempat kami. Kami kan kami di sana tuh terkenal sama ini perhotelan kan. Hotel gesek-gesek. Terima kasih Rahman. Bu, pamit dulu ya Bu ya. Selamat semua ya. Kira-kira Bapak tahu kenapa Rusdin pergi ke Tawa, merantau ke Tawa? Saya tahu dia mau pergi lihat ibunya karena dia sudah lama
melihatnya toh masih umur-umur 5 tahun lah begitu. Jadi setelah dia pergi di sana, sampai di sana ketemu sama ibunya itu hanya 4 hari. 4 hari ibunya tidak mau lihat dia lagi, jadi dia pergi cari kerja di tempat lain. Apa selama ini Rusdin pernah berkomunikasi dengan keluarga di sini? Pernah. Dia kirim kabar sama kami, saya sudah mau pulang. Ya bilang saya sudah kekurangan ini, tidak ada tambang, jadi saya bilang cari kerja dulu 1-2 bulan baru pulang ke sini. Cari ongkos. Kita tidak marah, kita senang. Penting nyawanya saja. Yang penting Rusdin bisa kembali ke Bisa Kalidepa. kembali ke sini. Kalau dia ada di sini, dia akan pergi tolong sama kami juga di kebun, mengambil air begitu. Amo haji. Faena arana faena mas no ala kami langge sebentar karmato. Oke. Oh, terima kasih. Ya, Arkeda dia tisanakan atau Tadinya Uca juga mau diajak, sayang kapal Rusdin nggak jadi mampir balik papan. Ini apa nih? Ini komennya Mbak Lila. Terus Uca, Ini apa katanya? Wah keren, nggak apa-apa deh, nggak bisa ikut. Tapi yang penting filmnya jadi dan bisa lihat Rusdin lagi. Duh, kangen banget dengan wajahnya dia. Si Rusdin suruh bikin FB, diajarin Malo katanya. Jadi penasaran lihat tampangnya si Rusdin. Hihihi. Kayak jatuh. Aku kangen loh sama Wakatobi, sama masa-masa aku di Wakatobi. Sebab kalau di sana, kalau waktu aku di tempat itu di Tawau ya, kalau malam aku kerja gitu, kerja malam. Yang aku ketemu cuma itu teman-teman itu doang, teman-teman sekerjaku. Habis jumpa ini ya orang tua aku ya, aku pengennya jumpa ini ibu kos. Dia tuh aku anggap seperti ini, bukan kandungku kedua gitu. Nah, habis itu kalau udah malam aku pengen ketemu sama ini bosku, aku pengen latihan menyanyi gitu. Jadi sebentar malam kita naik ke sana deh nyanyi. Ntar kita jalan. Banyak nggak remaja-remaja kayak kita yang kerja di tempat wisata kayak gitu? Tempat wisatanya kan belum dibuka. Mau kerja apaan? Pungut sampah. Anak-anak di sana kerjanya ini rumput laut. Lo nggak
nganggur ya rumput laut. Oh ini kayaknya. Ini bapakku. Aku dengan salah apa dulu? Ah, 80. Lain mo. Senang nggak, Dit? Senang. Tapi kasihan. Kenapa kayak gini-gini terus? Apaan bro? Iya. Ini Jamil ya, Jamil Derawan. Iya. Derawan. Ini kan? Yang filmnya masak itu loh. Terus yang itu yang pakai topi namanya Ya, siapa? itu yang ini. Pokoknya Ntar. Anu Dewi Fendi. Fendi. Dari Yogyakarta kan? Heeh. Selalu kamu bawa itu. Iya, ini selalu di hatiku. Tahu nggak? Teman-temanku tuh selalu di hati. Selalu bawa ini ke sana. Tahu nggak kenapa aku bawa ini? Aku bawa ini. Aku punya kartu pers. Ini kan kartu wartawan dari ini. Cuma ini agak terkelupas sih. Dari mana? Ini dari Forkani. Ini kan kartu ini wartawan yang bertugas kan dipakai saat bertugas. Jadi seandainya aku kena tangkap kan, jadi aku boleh nunjukin ini sama mereka. Cuma ini enggak ini ya, kayaknya udah nggak jelas. Jadi mungkin boleh didukung sama ini. Nah, dengan ini kan mereka baca benar gitu. Setelah kamu pulang ke sini, pulang balik ke Wakatobi dan sempat kamu lihat-lihat lagi lingkungan, rencana ke depanmu apa yang ingin kamu lakukan? Masih bingung sih masalahnya Wakatobi itu.
Kalau aku lihat tuh masih susah cari lowongan kerja. Kalau bagi aku melihat dulu dari pemerintahannya yang bertindak lanjut tentang pariwisata yang ada yang ini umumnya itu Hoga ya. Misalkan nanti udah itu ya, udah dikelola pemerintah gitu kan sebagai tempat pariwisata, otomatis di sini kan akan banyak ini lapangan kerja yang tersedia. Dan itu salah satunya aku bisa mungkin masuk dalam situ. Aku akan ikut ujian persamaan SMA, mengejar ijazah paket C. Kepingin sih kuliah, cuma lihat kondisi ekonomi dulu kayaknya. Cita-cita tuh kepingin jadi entertain, salah satunya aku pengen fokus sama nyanyinya. Cuma aku nggak terlalu berharap besar. Pertama aku melihat dari segi ekonomi keluarga kan kayaknya nggak mendukung kan untuk keluar mana-mana ikut ini pelatihan ini, harus bayar guru pelatihan vokal gitu, untuk pelatihan apa segala macam lah, untuk fokus ke menyanyi itu kayak gimana sih, kayak gitu kan. Itu masalah ekonomi emang nggak mendukung. Terus aku nggak terlalu mengharap, paling situ-situ aja, yang lokal-lokal aja kayaknya. Dan itu kalau aku pikir tuh untuk bagian lokal tuh nggak bakalan berkembang sampai ke kampung. Coba kalau seandainya ada guru latih vokal dulu yang ngajarin aku beberapa teknik atau beberapa cara gitu setahunya kan. Soalnya aku kan belum tahu apa-apa tentang yang kayak gituan kan. Coba kalau ada yang mensupport gitu kan. Kemudian aku butuh dukungan juga dari masyarakat kayak gitu kan. Udah di situ tuh kepercayaanku tuh udah kuat. Karena aku yakin aku bakalan ikut yang kayak gitu. Hujan dulu. Buat tuh. Berapa di kita konten kapan nanti? Konten nanti. Besok ada mani, garap. Destination to Bau-Bau and Wakatobi. The flying time to Bau-Bau will be 40 minutes and will be flying at cruising altitude of 21,000 feet above sea level. This is no smoking flight under the commander of Captain Wardaya Setiawan and Evika, your cabin crew supervisor. Waktu itu setelah visit pertama Jerry itu seingatku ya, kita memutuskan akan datang lagi. Ketika akhirnya aku datang ke sana menengok dia karena dia cerita bahwa dia akan ujian pakai C gitu. Jadi di telepon itu dia bilang, "Mbak, kalau film ini mau diterusin, kayaknya nih pakai C ini penting untuk kita filmkan." Gitu. "Oh, kamu udah daftar?" Udah daftar, saya udah bayar," dia bilang gitu. Jadi posisinya udah bayar waktu itu, bahkan dia udah bayar kepada salah satu pengurus, dia nyebut atau pengurus gitu, pengurus pakai C.
Waktu itu aku tanya berapa bayarnya gitu kan, 500.000. Oh uangnya cukup besar ya gitu, karena kalau 500.000 pakai uang sendiri artinya dia dapat dari menyanyi itu kan dia harus 10 kali nyanyi kan, seperti itu. Biasanya kamu di sini berenang di sebelah mana? Nih, di sini sering. Dermaga ini? Di sana ujungnya. Di ujung mana? Sana. Ujung dermaga ya. Kamu udah berapa bulan ya hitungannya pulang dari Tawau tuh sampai sekarang? Enggak, 8. Gimana? Udah 8 bulan. Udah mulai tahu nggak apa yang kamu pengen lakuin di sini? Belum. Kan awalnya kan aku pengennya tuh ijazah dulu. Sebenarnya sempat kepikiran juga karena mumpung belum ada yang dibikin, honorer lah gitu. Kemudian kemarin, Buat sementara gitu. iya, kemarinnya juga aku sempat perbincangkan sama temanku namanya Kasim. Kita perbincangkan, gimana nih kalau kita bikin salon, buka salon. Sebenarnya di sini banyak, itu jadi pertimbangan kita karena di sini banyak pintar gunting, pintar cukur. Belajar dari mana? Biasa lihat-lihat gitu kan. Biasa kan kalau ada teman yang gunting kayak tadi kan, nah biasanya tuh dikerumuni sama cowok-cowok teman-teman kita yang lain. Belajar gitu. Pada lihat-lihat, lama-kelamaan mereka biasa kalau adiknya rengek, minta mau dicukurin, udah hantam-hantam, lama-kelamaan pintar juga. Iya. Kenal nggak sama kakak yang ini? Kenal. Siapa namanya? Ya ini terkenal sebagai apa di sini? Penyanyi. Oh. Seperti dulu. Sayangku padamu, tak seperti dulu. Boleh tahu nggak isinya apa, isi bawaannya? Boleh lihat nggak? Waduh. Ini siapa yang masak? Masak sendiri? Oh. Mie, telur. Dari aromanya. Oh, telurnya 2. Nusi. Guru satu. Oh, yang buat Bu Guru yang mana? Ini. Terus ini isinya apa? Kayaknya akan ada pula yang sama nih. Wow. Oh, telurnya 3. Satu lagi buat siapa? Gurunya berapa? Satu. Jadi ini mau tamasya kemana nih? Tahu. Nggak tahu. Serah guru. Oh. Nah, jadi kita itu setiap itu nanti tiba di sana di lokasi tamasya kan. Nah, jadi gurunya itu bawa daftar namanya, daftar nama siswa. Jadi itu nanti dipanggil satu persatu, kita ngasih itu rantang ke guru. Guru langsung buka, obrak-abrik, lihat mana yang mau diambil. Misalnya ketupat ada 3, nah guru ambil 1, lauknya diambil indomie sedikit, ikan goreng 1 ekor atau sepotong. Habis itu dikasih. Nah kalau sudah dibagi guru gitu, kita baru berani makan. Biasanya orang tuh bisa sekali panen berapa kilo? Tergantung dari ininya, dari dari modalnya. Kalau modalnya besar yang awalnya mereka tanami toh,
Nah, itu nanti hasilnya juga akan banyak. Itu akan bertonton hasilnya. Kayak apa itu? Ya, maksudnya ada nggak di sini anak muda di Surawa ini yang jadi petani rumput laut sukses gitu? Jadi Enggak juga sukses-suksesnya, cuma maksudnya yang masang kayak gini ya, masang ngawasin kayak orang tua deh. Pokoknya ngawasin 2 hari ngawasin. anak muda tuh nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Ya kan cuma bantu ya. Nah, banyak kan cuma bantu. Biasa kalau orang itu, tuanya Kenapa bisa nggak ada gitu? mungkin faktor malas kali ya. Jadi kita tuh paling minat kalau mau turun udah kondisi gini lah. Musim-musim timur gini kan anginnya kan kencang, ombaknya keras. Nah, jadi kalau rumput laut yang dipasang itu akan kalau udah gede jatuh. Jadi akan terkumpul di bawah arus, akan terkumpul misalnya dia akan terkumpul di pedalaman bagian sini. Nah, jadi di situ yang kita minat. Jadi semua orang tuh kayak anak-anak muda ya, anak-anak muda langsung ke sana ke lokasinya. Nah, langsung di situ buang jangkar perahu, nyelam. Ambil itu yang nggak ada talinya, itu kan yang terlepas, bebas. Enggak, itu bebas. Oh, itu Kalau bebas. Itu bebas. Kalau Ya, tapi kan ada orang sebetulnya yang menanam itu kan? Iya, tapi kan udah gede kan jatuh. Iya. Terus dibawa arus. Iya. Nah, Nah, itu males kan? yang Males mana? bukan kayak gitu. Kalau Kamu enggak, nanam, kalau tapi cuma mau ngambil yang lepas-lepas punya orang gitu. bukan, kita yang lebih enaknya itu cari rumput lautnya yang itu yang jatuh-jatuhan dari orang punya. Enggak, kenapa nggak milih jadi petani dari awal gitu yang Petani rumput laut. Iya. Ada yang petani rumput laut nggak? Ini sendiri. Oh ini Mas Husni ya? Iya. Kenapa milih untuk budidaya rumput laut? Saya tengok kan macam banyak keuntungan juga lah, keuntungannya kalau lumayan juga. Jadi saya ikut juga. Kira-kira untungnya bisa sebulan tuh bisa dapat berapa sih? Udah pernah panen belum ini? Sudah. Sudah berapa kemarin? Panen kemarin? Kalau macam sudah kita simpan 1 juta kan? Ya. Kita boleh dapat 2 juta lebih, 3 juta itu. Sepengalamannya Mas Husni selama jadi petani rumput laut di sini, lebih banyak ruginya apa untungnya? Lebih banyak untung. Sebenarnya kalau peluang untuk sejahtera itu untuk petani rumput laut ini sejahtera, karena tiap 6 bulan itu dalam 6 bulan itu kan berapa kali panen, 3 kali panen. Misalnya puluhan itu bisa 1 ton, 2 ton, setengah kali rata-rata. 1 ton bisa berapa ya? 10 juta lebih. Iya makanya bapakmu bisa nyokolain kamu. Sebenarnya kalau ilmu rumput laut itu semua anak dari sini tahu. Gitu. Kenapa kamu nggak jadi petani rumput laut aja? Takut capek. Di sini itu yang membuat anak muda di sini malas itu loh. Tidak mau bekerja itu karena mereka masih tergantung sama orang tua, maksudnya masih hidup minta. Berkecukupan lah, tidak kurang amat, maksudnya Pak. Lagian kalau kita punya uang di sini, kita mau belikan apa? Tidak ada. Iya. Karena ya kita pikir memang bahwa anak muda sekarang ini kita mau bikin apa? Hanya paling-paling kita biasa sendiri kan. Rokok, apa roti. Iya, itu saja. Itu semua ada duitnya. Masa gini beli rokok, kamu kalau misalnya 1 hari sebungkus, itu udah berapa? 12.000 kan? Iya. Uang dari mana 12.000 kalau tidak kerja? Maksudnya kan kita pikir gini, kalau misalnya orang yang mau mencari uang itu kan, kecuali kebutuhannya banyak, maksudnya dia rasakan hidupnya ini kekurangan terus. Tapi kalau orang yang merasa aman-aman, fun-fun saja, misalnya kalau kerja dan tidak kerja itu, kalau orang bersini kerja dan tidak kerja itu, dia masih bisa makan, untuk apa saya kerja? Jadi tidak ada tabungan-tabungan. Tidak ada. Kalau untuk pribadi saya, kita masih muda ya, jangan terlalu membanting tulang di situ lah. Ya, apalagi kita ada pendidikan, ada sampingan mengajar. Kalau sudah tua, ya bisa. Profesi saya sebagai guru di salah satu SD Negeri Fatul Koila dan SMP 1 Atap. Untuk sekarang saya masih honor. Sedang menunggu pengangkatan. Iya, sedang menunggu pengangkatan. Lagian belum ada SK juga. Oh, belum ada SK. Iya. SK Bupati. Iya, SK Bupati. Kalau di sini guru. Dulu Yang paling ya. hormati, iya, Pak. Itu kenapa kamu makanya? Iya, paling hormati dan dihargai. Makanya kamu kenapa tidak apa-apa di gaji 3 bulan sekali gitu Iya, ya? saya enggak apa-apa. Aku nih
sebagai orang baru ya di sini aku agak bingung loh sama SK Bupati itu maksudnya gimana sih? Apa sih SK Bupati itu? Itu selembar surat semacam apa, surat pengangkatan atau apa gitu? Iya, selembar surat. Ini yang kamu juga belum dapat kan? Iya, saya juga belum pernah lihat ini SK Bupati itu yang bagaimana. Cuma untuk sekarang ini kan kita urus ya. Kenapa kita harus dapat SK Bupati gitu loh maksudnya? Saya juga kurang mengerti sebenarnya dengan SK Bupati ini. Cuma kayaknya gaji berbeda sekali. Oh, iya, okay. setelah mendapat SK berarti gaji berbeda sekali. Oh, dulunya kita yang honorer ya? Iya. Ya, dulunya kita masih magang ini gajinya 300 triwulan. Iya. Kalau yang punya SK 1 bulan 500. Kalau misalnya harus Guntur ingin ngajar gitu, ingin menjadi guru, artinya apa yang harus dia lakukan lagi gitu? Sudah pakai CV. Oh, berarti dia harus kuliah kembali. Iya, dia harus kuliah kembali. Minimal dia ambil jurusan PGSD S1. Di mana tuh Mas? Terdekat di sini ada. Iya, UT. Ya. Oh, UT ya, UT. Berarti Dimana di kecamatan di Kaledupa Indro. Oh, ada ya? Iya, ada. Kalau di sini ya, terus terang kalau UT itu uang kan? terus. Iya. UT uang terus. Iya, UT uang terus. Konotasi kan uang terus. Baru ini tidak ada. Karena ya kita sudah tahu memang bahwa banyak sekali yang kuliah bahkan tidak dapat pekerjaan. Ya, apalagi ya, saya tidak bisa cerita, apalagi di Wakatobi ini penuh dengan persaingan untuk mau jadi PNS. Nah, enakan kerja di Malaysia, guru honor apa nyanyi? Menyanyi. Hobiku dari kecil sejak lahir. Aduh, sejak lahir nangis. Kamu kok pengen jadi guru honor? Ya, pengen coba juga. Tapi kayak besok nih kamu mau ujian gitu tanggal 22. Nah itu kamu pengennya apa dari ujian itu? Kalau udah dapat ijazah terus gitu? Lihat dulu kondisinya gimana. Masih bingung sih. Kalau menurut kamu tuh ijazah tuh pentingnya untuk apa tuh? Oh, pentingnya disimpan dulu. Yang penting punya dulu disimpan ya, buat masa depan kita tidak tahunya nanti dibutuhkan kayak gimana. Biasanya yang honorer untuk tingkat SMA itu biasanya yang paling sering kita temukan itu misalnya pendukungnya pemerintah yang ini. Iya. Oke. Yang lagi berkuasa. Ya. Terus keluarganya, Keluarga kepala kepala dinas sekolah. yang ini, kepala sekolah yang ini. Diusulkan untuk ini. Jadi ada hubungan keluarga. Iya. Kayak gitu. Satu, terus apa lagi tadi? Kalau politik berarti yang pertama ya. Iya. Sulit. Gampang kita berpisah karena udah jodohnya kita. Ih, Pak Ina. Tespit bebahili Pak nekomiu ay. Tespit bebahili nekomiu. Tespit bebahili. Oke, mate. Oh. Salai kami spit toge.
Piato nangu pa. Jari kehi anak emuji. Oh. Ihan mo garnato. Ini komio. Kemana mo nato? Oh. Soal sudah dibawa. Soal sudah. Salam mal. Kesini. Ngapain? Latihan nyanyi. Latihan nyanyi. Mati lampu. Baru kita belajar. Mbak Yeni. Mumpung nyala kita nyanyi. Iya, mumpung nyala. Kapan lagi sih nyanyi-nyanyi siang? Pakai musik. Iya. Seminggu sekali. Malam ya gelap, beda sama sih. Sihir. Nah, di sini kita mencari pensel dulu. Oh, Ya. Berapa? Satu. Pensel dulu sama penghapusnya. Penghapus. Biasanya aku nitipin dulu ke temanku. Temanku itu orang spiritual. Memang ini agak pribadi. Mayoritas orang kalau dipakai gitu. Kalau udah hadapi ujian kayak gini, karena begini, saat ujian itu ada persaingan walaupun kita tidak tahu. Dalam satu ruangan itu, kita bisa diguna-guna oleh teman kita yang lain. Misalnya supaya kita nggak lolos. Misalnya di kampungku ada 5 orang yang seruangan dengan aku. Mereka ngejatuhin aku gitu dengan cara seperti itu. Pemikiran mereka takut nanti kalau aku lolos, aku yang bakalan dipilih oleh masyarakat itu untuk masuk pertama loh, untuk menjabat di mana. Bukan cuma dalam urusan pensil aja. Iya. Nggak dapat anak juga di sana lari. Tapi belajar tetap kan? Ya belajar tetap. Mana tuh? Ini aku kan tadi ke ya. Kalau ada pasti kau tahu kan? Apa? Apa tadi? Mana? Kenapa kau pilih ini? Konsep diferensiasi area. Besok itu ujiannya di mana? Belum ini juga, makanya sebentar malam aku ketemu dia. Kamu nggak bisa telepon dia aja ya? Jadi paling penting menurut saya Korudi dulu itu kan bisa malam. Yang penting sekarang Korudi. Mata pelajaran apa besok? Di ruangannya di mana? Tempatnya di mana? Mulainya jam berapa?
agak minder juga sih sebenarnya aku nelpon dia lagi ini ya, maunya aku ketemu langsung. Kenapa minder? Kenapa minder? Enggak, karena pernah kemarin selesai pendaftaran ke dia, katanya ini tanggal 22 ya ujiannya gitu. Kita ujian tanggal 22 ya. Soalnya ada temanku yang ngomongnya kayak gini. Dia bilang, kamu percaya yang mana? Tapi kalau menurutku sih Pak Buro benar, kamu masih cari tahu. Iya. Itu hak kamu gitu loh, dapat informasi itu. Ujiannya hari pertama apa, hari kedua apa. Jadi kamu ini belajarnya juga ada prioritas mana yang diduluin gitu. Halo. Iya, kita ujiannya tanggal 22 itu di mana ya? Kalau di Ambewa. SMP 1. Jam 1. Datang jam 12. Datang jam 12. Jadi mata pelajaran yang itu hari pertamanya apa? Yang mau diujiankan? Rosternya nanti saya teleponasi ya. Karena saya belum ini, saya belum sampai hari ini tadi kan sama sini. Dan belum ambil itu rosternya masih ada. Nanti kalian nanti telepon lagi. Enggak. Sekarang saya di Ambewa. Iya, sebentar malam saya bisa ambil di rumah. Saya di Wanci. Oh, di Wanci. Oh, di Wanci. Iya. Jadi nanti kamu telepon sebentar nanti. Oh, iya. Supaya rosternya kalian salin terus sampai kakak. Oh, iya. Oke. Iya. Itu saja. Terima kasih. Jadi aku jalan duluan ya, takut kemalaman. Kamu naik sepeda motor? Presiden mau bawa kamera? Susah kan? Susah. Susah kan memang kamera. Jadi sambil ngobrol pegang kamera gini susah. Aku coba aja. Kalau dia mau. Ya, jangan dipaksa ya. Dari kesemunnya karena kanan. Kan ku umuji mo. Jar ko sama yakon aku. Itu ujian anak di tanggal 22. Kasih kaji ya. Matero. Ambean aku minta. Namanya kena sama mina Java. Di Ambeua. Di Ambeua. Kalau. Jadi kamu turun atau? Apa namanya? Salah sungai Karaka. Semuanya aku. Kalian aku. Tinggal di sekolah ya. Ilarusdin. Kumetang kau dian ha? Jar. Ilarusdin Ernat nangas. Assalamualaikum. Gula. Iya. Siapa namamu kamu terus Din R kan? Iya. Banyak ya. Ambil gambar lah. Jangan dulu. Jangan kau hadirkan mereka besok gitu. Ayo. Jangan. Saya sudah tahu maksudmu tapi jangan kau hadirkan itu. Jangan dulu lah, jangan. Oke. Jangan sampai kita dipublikasikan Pak. Artinya sepanjang masih bisa kita atur dan jangan sampai kita salah prosedur ini. Yeah. Itu yang kita. Ini kan berakibat fatal juga buat kalian. Jadi besok bajunya bagaimana? Bajunya yang sopan, pakai sepatu. Pakai sepatu. Jam berapa di selalu? Jam 12 Bapak sudah di SMP 1. Iya. Oke nih. Ayo roster dulu. Roster itu besok PPKN bahasa Inggris. Oke, makasih ya. PPKN sama bahasa Inggris. Enggak, dilarang aja. Apa katanya? Kok dilarang cuma nanya begitu aja? Takut dipublikasikan katanya. Kenapa takut? Ini resmi kan?
tahu alasannya apa. Terlalu takut, aneh, malah mencurigakan. Dapat apa? Jadi Ambil kartu pelajar. jadi besok ujian apa? Besok PPKN sama bahasa Inggris. PKN tuh kamu kok kayaknya nggak punya soalnya? Iya. Kamu nggak minta dulu? Minta dulu lah. Aku takut nyinggung dia, perasaan dia. Kamu takut kenapa kalau dia sampai marah gitu? Marah. Terus apa yang terburuk? Terburuknya situasinya, aku nggak berani lagi dekat sama dia, susah nanyanya sama dia. Terus terburuknya apa? Terburuknya jangan sampai dia ini Apa? nggak mau berusaha buat lulusin. Kemungkinan dia punya Nggak mau kuasa sampai ke sana. Jangan sampai, biasanya kan dia kan yang punya kunci jawaban. Jangan sampai ini loh, setelah dia marah Rudinya, udah buat ujian itu aku ngisinya pakai otak sendiri, ilmu yang aku punya sendiri deh. Betul, waktu kemarin kamu daftar ujian KPC ini, itu kamu memang sudah dapat info duluan ya, bahwa kalau ujian KPC ini gampang bisa dapat jawaban gitu. Iya. Jadi baru kamu daftar. Bukan kamu daftar dulu, kemudian kamu menemukan bahwa ternyata dapat jaminan gitu. Daftar dulu. Daftar dulu. Aku daftar dulu, tapi kayak barengan sebelum aku ngasih uang itu semua ke dia, udah aku tanya-tanya dulu. Artinya kamu belum tahu dulu dong bahwa sebetulnya ujian ini akan dapat jaminan lulus atau jaminan jawaban segala macam. Kamu daftar dulu kan? Iya. Artinya kan niat kamu awal kan ujian. Kan? Kenapa kamu jadi nggak percaya diri sama kemampuan? Karena udah lama nggak pernah lihat buku. Ya tapi begitu kamu memutusin ikut ngambil ujian KPC, kan itu emang ada konsekuensi. Kamu harus belajar gitu kan? Iya, tapi kan jadi terbuai sama. Pas itu kan teman-teman bilang kan nggak usah terlalu dipikirin, santai aja. Ntar juga dibantu. Dan kamu percaya banget sama itu selama ini. Iya. Gitu. Jadi ya udah aku jaga hubungan aja sama Rudi. Besok udah juga bakalan dikasih. Ini juga nggak perlu dipelajari dia. Nah gitu. Nggak perlu. Iya nggak perlu. Tapi kalau sampai nggak dikasih gimana? Udah nih resikonya kan udah dibayar. Oh iya sih. Kalau Rusdin 2 hari ini belajar terus. Saya sebenarnya malas belajar, cuma dipaksa. Ya. Memang kalau saya lihat ini dia punya soal-soalnya yang agak susah, beda dengan yang lain. Kalau memang kalau pakai itu biasa habis selesai ujian itu dilihat kembali lagi. Dia punya jawaban nanti, jawaban siswa atau bagaimana? Apakah sudah betul atau bagaimana? Itu dilihat kembali. Kemudian kalau banyak salahnya? Kalau banyak salahnya kita tidak tahu juga itu. Terbaik ya mungkin dihapus. Biasa juga terbaik dihapus. Itu tapi masing-masing anunya. Pengurusnya. Iya, masing-masing itu. Kemudian dia punya anak buah tuh. Ada juga itu panitia yang tidak mau milih, ada juga kebiasaannya yang tidak lulus itu. Biasanya dia punya anunya, dia tidak mau lihat dengan itu, dia tidak mau pusing dengan itu, dia punya anak buah. Sehingga dia lepas juga. Rega kagamu gunu sugu agar-agar kita gagan-naga. Pensil itu juga. Namaga sogo di igi agafugo. Mogo agan igi agafugo. Kamu nggak bawa pensil kamu mana? Pensil. Ada. Nomor kamu mana? Ada. Nomor pensil keruncing. Nggak tahu cara makanya. Jadi kau datang minggu. Kalau komputer langsung kalau mau pakai foto ya langsung gitu kan. Kalau video. Iya, kenapa harus jadi musik lah. Video mode. Nah terus kalau ngerekam tadi warnanya hijau. Oke. Kayak hijau itu ada hitam gitu. Apa itu? Oh gitu. Siapa dia nih perempuan ini? Teman Mbak Tanya. Penjaga. Yang duduk di depan. Oh, cuma sedikit ya? Banyak yang kosong bang.
Tuh, bisa dihitung. Di mana di sini? Ngobrolin apa ya? Ini udah dibagiin. Ini penjaganya berarti. Udah dibagiin lembar ke Ini. Konsentrasi sekali dia ngisinya. Sepi gitu suasananya ya. Oh jadi baru ditulisnya sesudah mulai. kita kan lagi mesti dia datang. Diisi. Modelnya. Iya. Nomor 1 ini. Ada berapa soal? Banyak sekali ya. 50. Oh gitu. Ada yang dicoret ini kenapa nih? Cari. Cari. Cari itu maksudnya suruh Enggak ada jawabannya. suruh cari sendiri. Kadang mereka bilang kalau nanti 100 semuanya. Ya. Ada nggak sih dikasih nggak sih soalnya? Nggak di bawah? Nggak bisa kita bawa? Oh. Iya. Misi pelaku penjagaan. Udah ya terakhir itu. Ih keren. Bapak di belakangmu kenapa terus dia? Bapak itu enggak. Hari ini lumayan bagus. Bagus dia kerjanya. Tadi waktu penyerahan ini yang kedua, lembar jawaban, mesti berdiri di sampingku. Saya berdiri terus tanya, kenapa Pak? Tidak, perhatikan aja, takut ada yang ketinggalan belum diisi. Namanya kemarin dia kenapa? Kemarin kan masih banyak kesalahan yang diperbaiki. Kesalahan misi atau? Iya, maksudnya keluar lubang. Oh, keluar lubang. Jadi dihapus, berbekas. Ya. Hah? Sudah para rumah tangga semua? Iya, ada berapa orang ya? 2 cowok yang aku lihat. 2 cowok. Berarti kamu kira-kira peserta termuda ya? Ada temanku di status. Yakin kamu? Lulus? Insya Allah. Apa sih rasanya maksudnya ujian udah pakai melihat soal? Enak. Senang kalau mengisi. Kamu nggak merasa membohongi diri sendiri? Enggak. Nggak boleh munafik. Enggak. Kamu punya teman yang nggak lulus UN nggak? Ujian sana banyak. Banyak. Iya. Ada temanku satu sedih. Kalau untuk dirimu sendiri sih iya, mungkin soal nggak munafik gitu ya. Tapi kalau kamu bandingin nasibmu dengan teman-temanmu itu yang nggak lulus UN tuh Ya kasihan juga. Coba kamu perbandingkan deh Nusi. Kamu mendingan dapat paket C yang tahun sekarang ini atau yang tahun depan yang harus sekolah 2 tahun? Sekolah duluan. Sekolah duluan. Udah. Itu kamu. Kalau di bulan depan hasil ujian keluar, ijazah keluar, terus kamu mau ngapain? Kalau ijazahnya udah keluar. Ijazah udah keluar. Tahu nih, tanya Bapak dulu mau kuliah di mana. Kalau aku UT-nya di Langge, terpaksa aku di Langge. Kuliah di UT di Langge. Tapi rencanaku itu saya kerja di sini, di Ambewa, di warung itu. Jadi kemungkinan aku mungkin UT-nya di Ambewa. Ada AT kan di Ambewa. atau gini, kalau ada yang datang duluan nih peluangnya antara sekolah sama kerja, kamu milih yang mana? Kerja. Bukan sekolah. Kerja dulu. Kumpulin dulu. Ada hasilnya kalau mau sekolah baru lanjut lagi. Iya. Oh, belum di ini. Coba aku tanya dulu. Nah, jadi aku begini model masakannya. Kalau ada yang baru datang, baru minta. Kemudian yang dia minta itu menu masakan saya, bukan yang di stok ini. Nah, itu aku harus masakan. Baru mau dimasak.
Iya, yang kayak di restoran kayak gitu, nah yang kayak misalnya mau minta nasi goreng spesial, ya baru dibikinin, nggak ada memang stok. Iya. Ada menunya memang, tapi harus nunggu berapa menit kayak begitu. Itu bagus loh. Nah, baik. Mampu di mana? Mampu. Jam berapa enak masuk? Ya standar dari jam 8 lah. Jam 8. Itu udah umumnya orang kantor, orang buka warung jam 8 udah siap lah kopinya. Nah, terus aku pulang jam berapa? Ya terserah situ, yang penting masakannya sampai jam, kan biasa orang jam 9 itu masih cari makan. 9 malam. Yang penting ada makanan siap, nanti ada saya yang kalau ada yang mau cari makan tengah malam nanti kita aja yang bantu. Jam 9 malam. Aku tinggal di mana? Di sini disediain tempat. Di sini disediain tempat tidur loh. Iya. Ada kamarnya gratis. Mix biji aneh dah nih ya. Mix biji itu yang ada di nasi goreng itu ada wortelnya, ada yang warna hijau apa namanya, ada jagung, ada 3 jenis dalam satu bungkus itu. Paprika, bukan Kapri. Nah, kapri. Saus tiram susah ya cari di sini. Ada kok dibanci. Ada saus tiram. Aku mau lihat dapurnya dulu. Aku model masakannya beda. Bukannya kemarin saya lihat di sini tinggi. Bisa dibongkar karena mungkin tempatnya kayak sempit. Bisa kok dibikinin, kan tinggal bikin aja. Tepade garasi. Iya. Nanti kalau mau kerja berdiri kan bisa dipasangkan lagi papannya. Iya, kemarin kan ada yang itu batu. Kata ame inainan anak kirdahan kita deh tadi aja oke tadi. Tadi kan begitu. Terus airnya juga nggak perlu angkat-angkat, ada kok air dari sana ke lede itu. Oke. Nanti saya masak ya. Tapi modelnya tinggi, saya mau masak berdiri. Terus teka vali. Usaha kita teka vali anu atuh. Tefana iso. Entah nena kontara no melangka atuh. Dahan nih. Yang buat nasi goreng kan gampang, jadi nggak panas. Panas. Mengerti kan? Iya. Tunatan. Maka sama kita teh bahan-bahan nasi goreng. Mix biji. Kalau ada ikan bilis. Gaji per bulan 300. Bersih. Tidak, sebenarnya itu Guntur baik sekali orangnya, baik ya. Dia mudah bergaul sama teman-teman. Dia kan besar sekali keinginannya ingin jadi artis, ingin jadi vokalis ya. Padahal suaranya terus fals. Fals itu tidak masuk di note ya. Ya, terus di note. Terus teman-teman dan saya sendiri yang ajar. Coba kamu rubah suaramu kayak begini. Nah, akhirnya sampai sekarang sudah berkembang. Sebenarnya kalau menurut saya ya lebih baik dia lanjutkan keinginannya untuk jadi artis daripada sekolah. Iya, daripada sekolah. Bagailah semangat diri berikan kepadaku madu-madu asmara. Semakin ku pandang, semakin haus pula cintaku. Kamu latihan nyanyi dari mana sih? Belajar sendiri. Ngeliatin. Banyak ambil petikan dari saran-saran nonton. Seingat kamu mulai doyan nyanyi sejak umur berapa? Sejak kapan? Terjun ke dunia elektron dari SMP. Kalau kita sebagai penyanyi tergantung dari lagunya kita. Kalau lagunya itu sedih, pokoknya aku nggak bisa kalau misalnya aku bawa lagu sedih, aku gembira, nggak bisa. Kebanyakan lagu-lagu penyanyi dangdut perempuan. Pokoknya aku hobinya itu cari lagu dangdut yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, cengkoknya lebih cengkok. Kayak lagu Rita Sugiarto yang Cinta Berawal. Gitu. Jauh sudah langkah cinta kita berdua, walau disadari tertutup awan gelap, berakhir segalanya. Idolamu siapa sih? Sebenarnya awalnya aku ini ya, idolaku Dewi Persik karena
walaupun banyak kerintangan masalah yang ininya dia kan, dia tetap cuek, tabah orangnya. Hebat. Dia Persik. Ikan berjalan kayak apa tuh? Misalnya Mendirikan berjalan suara dia, dan suara perut kayak apa contohnya? dia pelan kayak lagu Senyum dan Hatimu dia ambil. Senyumlah untuk semua orang. Gitu. Tapi hatimu jangan. Sebenarnya dari awal mulanya KDI itu udah mulai belajar. Yang harus diperbaiki suara ya. Suara dengan penampilan. Oh, penampilan? Iya. Kenapa penampilannya? Penampilannya kayaknya masih kayak kampungan lah. Iya. Harusnya gimana tuh? Iya kayak harus ikut anak-anak muda kayak sekarang. Kalau mau jadi artis. Ya. Sekali lagi mau nyanyi lagu apa? Pengobat Rindu. Berapa lama latihan dengan 1 hari? 1 hari? Iya. Udah merasa maksimal atau masih perlu latihan lagi? Insya Allah. Harus ini ya. Oke. Iya. Rusdin, Ayo, keluar. apa kabar? Baik. Rusdin. Imran. Semua ya. Dari sini ke sini. Kini saatnya para selebritis uji kemampuan bernyanyi dangdut. Dengan komentator yang enggak ada duanya. Alamat rumah perlu nggak? Alamat rumah. Perlu lah. Viva dan Pasti. Berarti yang Wakatobi itu. Iya, Wakatobi. Sesuai KTP. Jalan pembangunan ini kan dibikinnya kan di Nunukan. Rumah pamanku yang waktu aku berangkat itu ke Tawau. Persyaratan pembuatan itu kayak paspor gitu, harus ada KTP. Pada saat itu aku nggak punya, terpaksa bikinnya di Nunukan. Nunukan tuh di mana sih? Nunukan Kalimantan. Hanya di TPI. Kangen rasanya keluarga Ramudi. Kira-kira nama yang bagus nanti buat dipopulerkan itu yang mana? Rusdin KDI apa Guntur KDI? Kenapa ada KDI-nya di belakang? Emang kan biasa begitu. Oh, Guntur lebih bagus. Guntur. Kalau aku Guntur sih. Iya, Guntur. Kalau KTP sih Rusdin, kalau ijazah juga Rusdin. Dikira kalau nggak salah tuh sempat kemarin nanya-nanya kok namanya Guntur gitu. Apa saat ngelahirin itu ada petir gitu.
Kata Fikri sih emang cerita, kan mereka cuma cerita berdua. Katanya bapak emang gitu saat dia lahir gitu, hujan gitu, mendung, petir-petir gitu. Padahal bapak sama saya nggak pernah cerita sebelumnya sama saya. Aku nggak tahu tentang ini, tentang nama itu, asal usul nama ini. Tapi Fikri yang kemarin cerita sama aku. Emang kamu nggak pernah nanya sama bapak? Kenapa padahal tinggal tanya loh. Malu gitu. Mending berani sama orang lain tapi kalau orang tua. Tapi kalau nggak lolos nama itu disimpan aja. Taman dalam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta, dilanda asmara, manis penuh pesona, gulali dunia, taman dalam jiwa. Untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Dengar baik-baik, maksudnya kita dari Dewan Juri ini tujuannya hanya mengantar kalian ke proses berikutnya. Mau menjadi dutanya Makassar, tentu kita butuhkan juga kemampuan yang maksimal. Jadi jangan ditahan-tahan kemampuan. Kalau dia butuh untuk Anda bergoyang, goyang. Dia butuh ekspresi yang sedih. Oke, di tanda silang depan. 3, 1. Oke, Rusdin dari Wakatobi. Wakatobi dari pulau paling ujung ya. Wakatobi. Oke, kita mau lihat orang Wakatobi mengeluarkan kemampuannya hari ini. Siapa tahu bisa mewakili Makassar walaupun dari Wakatobi untuk menjadi bintang. Sultan belum pernah punya bintang. Sultan ya, Sultan. Oke, silakan. Mulai. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku sudah rindu, lincah manja sikapmu. Aku sangat rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi. Oke, Rusdin. Saya ingin memanggil selang-seling perempuan dan laki-laki. Peserta perempuan yang keluar, salah satu yang beralamat di Prampocini Raya atas nama Nur Faisa. Mas Rudi mewakili Kota Makassar. Anita dari Kalimantan atau Kota Samarinda. Ruskin R. Sandakan, Wakatobi Kabupaten Sultan Wakatobi Kalimantan. Kemudian Fitra S dari Toto Pulusari, Jalan Haji Abdul Aziz 23, Kabupaten Bulukumba. Dan yang lagi Deli Juliana dari Makassar.
hancurkan cintaku sampai hatimu mendustaiku. Aku rela melepaskan dirimu. Aku rela walau putus bercinta. Bila sudah tak suka, aku kan terima keputusanmu semua. Ini sedap nih. Oh iya. Dari mana? Oh. Ini agak coklat ini. Ini. Ini punyamu. Baik sekali kakak ini. Kakak Imran. Kau pakai yang mana? Yang coklat ini, agak coklat ini. Yang itu. Yang hitam. Yang hitam. Biar lucu. Cari kacamata sementara. Kacamata apa? Kacamata biasa. Kacamata biasa. Jam berapa ini? Jam 8. Kacamata biasa. Yang maksudnya yang biasa hitam, kacanya yang putih ya. Yang kotak. Coba lihat. Udah nggak apa-apa sih. Masih kentara. Kanan. Sedikit. Tapi tidak terlalu. Enggak besar ya? Enggak. Sini. Ini mana? Mama ngarotek. Bergaya juga boleh. Oke. Siapa nama, kenalkan dirimu? Nama saya Rusdin R. Terus? Biasa dipanggil Guntur. Loh, apa hubungannya Rusdin R sama Guntur? Dari mana, Dek? Dari Wakatobi. Weh, tepuk tangan. Mau nyanyi lagu apa? Aduhai. Yuk. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah, kata-kata mutiara, kata-kata dalam bercinta. Bisa jadi jomblo? Jomblo Saiful Jamil. Bisa? Bisa. Langsung saja, yuk. Maafkan bila aku tak biasa, maafkan bila aku takkan bisa meninggalkan perasaan tertunda, meninggalkan perasaan yang gila. Aku tak mau berakhir begini, aku tak mau berakhir begini, karena cinta takkan bisa ku dapat, karena cinta takkan bisa ku raih. Langsung dangdut rock. Aan KDI. Bisa? Bisa. Oke, yuk. Langkahkan kakimu, ayo goyang badanmu, ikuti irama dangdut yang gembira. Jalan-jalan sini, jalan-jalan. Ayo. Hilangkanlah semua gelisah di hatimu, ini dangdut musik rock yang gembira. Pandang
Terima kasih Mas. Gimana tadi Mas Abu? Menurutmu gimana tadi? Lagu terakhir sih tadi. Kenapa? Itu kan rock gitu, dangdut gitu kan rock. Ada yang paling ujung terakhir itu sebenarnya harus teriak. Cuma tadi kan duluan Orjen yang mainkan, baru aku yang nyanyi. Jadi terpaksa aku harus ngikut suara elektron itu dan tinggi gitu. Dari 1 sampai 2 sih alhamdulillah bagus. Tapi yang pas ketiga itu agak lupa lirik dikit ya? Iya. Ada kan? Ada. Masalahnya baru aku belajar kan lagu itu. Jadi agak kelupa tadi. Emang lupa. Oke. 0, 2, 3. Kosong 16. 05. 48. 071. 061. 072. 077. 077. Gimana perasaanmu? Ya sedih sih sedih ya, kecewa. Cuma ya pengalaman pertama lah, dijadikan sebagai pembelajaran. Namanya juga usaha, jangan putus asa. Karena kegagalan merupakan guru yang paling baik, guru yang terbaik. Belajar lagi deh untuk tidak gugup dan meningkatkan vokal lagi. Kalau harapan aku pengen kayak teman-teman yang lain sih, penyanyi-penyanyi yang lain di Wakatobi, selain menyanyi, aku cari magang lah di mana gitu. Aku udah diminta kerja honorer di SMP itu, di SMP di Lentea, kerja honorer di situ. Kalau bukan di SMP, di SD sebenarnya aku udah diminta sih. Baru gajinya honorernya itu sebulan paling tinggi 300 lebih lah gitu. Paling kalau ada lebih-lebihnya lagi itu dari pembagian dana bos atau pintar-pintarnya gitulah, dari pemimpin, dari kepala sekolahnya. Cuma kalau aku pikir-pikir sih kecil banget sih kalau 1 bulan gitu ya. Dibandingkan kalau jobku misalnya lancar nih ya. Misalnya lancar dalam 4 hari aku udah bisa, 4 malam aku udah bisa dapat 200 gitu. Yakin dengan pilihanmu? Ya. Siapa tahu dengan honorer terus kamu juga job nyanyi malah. Pengen sih gitu, pengen sih aku honorer sambil job gitu. Cuma kayaknya nggak bisa dipegang deh dua-duanya. Kalau jobku ternyata banjir dan makan 10 hari ke depan itu masih job terus gimana honorerku? Jangan-jangan aku kena marah lagi. Mana sih yang kamu pentingkan gitu? Kamu mau mengajar atau mau manggung gitu? Jangan dulu lah kalau gitu. Jangan dulu lah jadi honorer.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik. Kapan keluar, Bang? Iya, udah lama ya nggak ketemu Ibu. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Gimana hawangmu jadi buka? Oh, masih keliling. Udah masih keliling. Kalau jadi itu kan semua dinding ini tuh ini. Berarti bikin pintu dong. Pas itu ada pintu di sini, rencana itu cermin di sini gitu kan. Karena ini kan jendela. Nah di sini cermin gitu. Buat potong rambut. Nah, di sini kursi. Di sini ada kayak meja-meja kecil lah gitu, rak gitu. Terus rencana tuh di sini tuh didindingin lagi ke sini. Di sini tempat pempalingan satu untuk cuci keramas kamu. Gimana, udah banyak pasien? Yang pasien satu udah standby. Cari aku kayak model ya, saya carikan dulu model. Cari mukanya. Saya carikan model. Saya carikan dulu model. Kamu seperti ini nggak? Tidak. Sekali. Lebih parah. Tidak. Nampak. Nah, cepat tekan ini. Tarik ke belakang.